Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Rahmadiah. Saya semester 5, jurusan Teknik Informatika, Universitas Pancasakti Bekasi. Di video ini saya mau membuat video tentang materi rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Di sini saya membuat rekayasa perangkat lunak sistem reservasi ballroom pada restoran Palace Semarang. Kita lanjut saja ke materi untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada abstraknya, nanti kalian bisa baca-baca di video saya, karena kalau saya jelaskan takut memakan waktu banyak. Nah, di sini juga ada pendahuluannya, ada latar belakang masalah. Nanti bisa dibaca-baca oleh kalian. Ada rumusan masalah, ada batasan masalah, dan di sini ada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, terciptanya program aplikasi pemesanan tempat online secara terkomputerisasi, sehingga memudahkan dalam melakukan semua kegiatan reservasi tempat pada restoran Palace dan memberikan kemudahan dalam melakukan proses bisnisnya. Jadi, penelitian ini tuh untuk membuat aplikasi pemesanan tempat online secara terkomputerisasi, yang artinya nanti aplikasi ini dibuat untuk konsumen atau pelanggan memesan tempat secara online. Jadi tidak perlu datang ke restorannya, namun hanya melalui aplikasi pelanggan sudah bisa membooking tempat. Gitu. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam pendataan konsumen. Nah, di sini tuh memberikan kemudahan dalam pendataan konsumen, maksudnya yaitu nanti ketika konsumen sudah memesan online, otomatis mereka akan memberi data mereka atau menginput data mereka di aplikasi, sehingga nantinya admin atau servernya atau para staf-staf restorannya mungkin bisa mudah dalam melakukan pendataan konsumen, jadi tidak melalui tulis-menulis lagi gitu. Kemudian kita ke bawah saja, kita beralih agar mempersingkat waktu, karena kalau dijelaskan terlalu panjang akan kelamaan. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka dan reservasi restoran secara online. Di sini nanti dibaca-baca aja kalau misalkan mau dibaca. Kalau saya jelaskan juga kepanjangan. Kemudian kita langsung aja ke bawah. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Nah, di sini ada pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan pada aplikasi web restoran. Nanti pelanggan akan ke sini, kemudian dia menginput datanya, mengonfirmasi pembayaran. Nah, sedangkan admin tugasnya yaitu mengonfirmasi pesanan. Jadi ketika pelanggan ini sudah memesan atau sudah menginput data mereka, nah otomatis langsung ke admin, dan admin langsung konfirmasi pemesanan ke aplikasi web restoran, kemudian nantinya akan dikirim atau dimunculkan ke pelanggan kode reservasi atau bukti pemesanannya. Nah, kemudian dari admin ini dia akan melakukan database server atau menginput data konsumen atau pelanggan ke database, yang nantinya agar mudah tersimpan dan juga mudah dicari kalau misalkan sewaktu-waktu butuh pendataan pelanggan. Gitu. Kemudian dari aplikasi atau dari admin dia melakukan mengecek pembayaran ke kasir. Nah, kemudian dari kasir juga melakukan konfirmasi pembayaran ke database. Nanti pembayaran dari si pelanggan ini bisa dilaporkan oleh kasir ke database server supaya nantinya terdata. Kemudian dari pelanggan, ketika dia sudah mendapatkan atau sudah tahu berapa harga yang harus dia bayar, dia akan beralih ke bank untuk membayarnya, untuk mentransfer gitu. Selanjutnya, di sini ada use case-nya. Di sini ada use case, yaitu yang pertama aktornya itu konsumen, yang kedua aktornya itu kasir, dan yang ketiga aktornya itu pimpinan.
Nah, di sini konsumen bisa meregister, kemudian yang kedua konsumen melakukan login pada aplikasi, terus yang ketiga display informasi reservasi, tampilan informasinya. Nah, yang konsumen itu membuat reservasi kalau dia mau membooking tempat. Kemudian dia logout dari aplikasi. Nah, sedangkan kasir pada aplikasinya dia itu mengupdate info reservasi, dia tuh harus update ke database servernya. Ketika ketika pelanggan atau konsumen sudah menginput datanya kalau mereka mau memesan tempat. Sedangkan yang pimpinan, dia pada aplikasinya mencetak laporan pesanan tempat, kemudian logout dari aplikasi. Nah, yang ketiga dia juga melakukan login terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya di sini ada kebutuhan perangkat keras apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi web tersebut. Nah, di sini sudah saya buat. Di sini kebutuhannya seperti misalkan yang pertama kebutuhan hardware dulu, yaitu yang dibutuhkan CPU Intel Core 7 Pentium 43GHz, kemudian RAM 1 GB, yang ketiga hard disk 120 GB, kemudian floppy disk 1,44 MB, yang kelima monitor yang full screen, kemudian DVD RW, kemudian keyboard, yang ke-8 mouse, yang ke-9 LAN card. LAN card itu kartu jaringan ya kalau yang belum tahu. Kemudian untuk kebutuhan softwarenya, kemudian hardware di atas dapat beroperasi secara optimal, maka komputer tersebut harus memenuhi spesifikasi yang diperlukan dukungan dari perangkat lunak atau software sesuai dengan kebutuhannya agar program aplikasi dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan perangkat lunak tersebut antara lain yang pertama yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman PHP mengubah cara mengorganisasi dan memanipulasi data pada PC tampilan yang mudah dipakai. Kemudian yang kedua, bahasa pemrograman PHP yang bekerja pada sistem operasi Microsoft Windows lebih mudah dengan bantuan peralatan mouse sebagai inputan. Kemudian selanjutnya, bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan konsep database, sehingga memberikan kemudahan dalam pengolahan datanya. Terus yang kedua, software dan sistem informasi. Microsoft Windows 7 sebagai sistem operasinya, Internet Explorer atau Mozilla Firefox sebagai browser. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada implementasinya. Di sini implementasi merupakan suatu tahap akhir di mana sistem diterapkan secara nyata. Implementasi yang akan dijabarkan pada bab ini meliputi spesifikasi sistem web aplikasi, reservasi tempat, dan desain user interface akhir web aplikasi reservasi tempat. Nah, jadi kalau aplikasinya sudah dibuat, dia akan tampil seperti ini. Nah, di sini desain user interface akhir web aplikasi atau desain interface welcome screen home. Jadi ketika kita buka aplikasi, nah ini yang pertama muncul. Ini yang pertama muncul screen home-nya. Kemudian di sini ada interface halaman login-nya. Nanti di sini kita bisa login kalau aplikasinya sudah dibuat. Nah, di sini kemudian ada halaman menu registrasinya. Di sini ada menunya. Kalau kita mau memesan tempat, di sini ada menunya. Kalau kita mau memesan makanan atau sebagainya, di sini juga tersedia. Kemudian interface halaman registrasi. Nah, di sini
pada saat interface registrasi kita bisa mengisi data-data yang berkaitan tentang registrasi kalau kita mau melakukan booking tempat. Nah, di sini ada halaman reservation request. Jadi sudah masing-masing tampilannya sudah tersedia ya. Nah, kemudian pengujiannya. Nih, pengujiannya kita lewat aja, nanti bisa dibaca-baca karena lumayan lama juga ya dari tadi. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pada akhir perancangan dan pembuatan rekayasa perangkat lunak sistem reservation tempat dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, sistem reservasi dirancang secara online dengan menyediakan fasilitas reservasi tempat sehingga dapat diakses dan dilakukan setiap saat. Yang kedua, sistem reservasi tempat yang dibangun memberikan informasi yang lengkap dan akurat baik mengenai bagaimana cara untuk memesan tempat ataupun informasi mengenai profil restoran. Yang ketiga, sistem reservasi tempat yang dibangun dapat membantu pihak restoran dalam melakukan pengupdatean, tambah, edit, hapus, cari, khususnya data pengupdatean permintaan reservasi. Kemudian, sistem reservasi tempat yang dibangun ternyata dapat digunakan sebagai sarana promosi restoran PLS Semarang. Yang kelima, sistem dibangun telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan yang dibuat pada saat perancangan. Kemudian yang terakhir yaitu saran. Nah, di sini sarannya pengembangan saran-saran, penerapan dan pengembangan sistem yang diusulkan oleh penulis agar menjadi lebih berdaya guna adalah yang pertama itu menambahkan sistem proses pembayaran pemesanan tempat agar dapat dilakukan secara online sehingga proses pembayaran dapat secara langsung terkait dengan sistem reservasi yang dibangun. Jadi maksud dari saran ini tuh ini menambahkan fitur pembayaran di tempat. Kalau misalkan seperti e-commerce, Lazada atau Shopee itu kan ada sistem COD cash on delivery yang artinya bayar di tempat. Jadi memudahkan memudahkan pelanggan untuk membayar bookingan tempat restoran. Jadi sehingga nasabah tidak perlu atau tidak repot-repot datang ke bank untuk mentransfer pembayarannya. Jadi bisa dilakukan pada saat mereka datang ke restoran, kemudian mereka melakukan pembayaran. Itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau keserimpet, mohon maaf ya suas-suasa ya. Karena ya grogi saya berhubung pulang kerja juga capek. Jadi nggak konsen lah kalau dari omongannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.